Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Rem tidak berfungsi, truk bermuatan semen menabrak 3 sepeda motor di Wonosobo. Petani bawang di Kabupaten Brebes tak luput dari sosialisasi pemilu 2024. Menyambut datangnya bulan Ramadan, pasar Dukderan kembali digelar di kawasan alun-alun Kota Semarang. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah mendatangi para petani bawang di Kabupaten Brebes untuk mensosialisasikan pemilu 2024. Para petani diingatkan akan tanggal pencoblosan pada 14 Februari 2024. Karena itu para petani diminta segera memastikan diri sudah masuk dalam daftar pemilihan tetap. KPU Provinsi Jawa Tengah bersama 15 KPU se-Kabupaten dan Kota melakukan sosialisasi pemilu 2024 ke para petani bawang di Desa Lowong Ragi di Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Brebes, Rabu siang. Petugas mendatangi petani yang sedang berladang. Petugas KPU memberikan sejumlah informasi tahapan pemilu, termasuk tanggal pencoblosan pada 14 Februari tahun 2024. Para petani juga dibagikan baju kaos bertuliskan tanggal pencoblosan agar warga mudah mengingat. 14 Februari 2024, Bu, baru Bu. Saya petani bawang merah siap mencoblos tanggal 14 Februari 2024. Para petani bawang juga diminta untuk segera memastikan dirinya sudah terdaftar sebagai pemilih tetap agar bisa menggunakan hak pilih. Ketua KPU Provinsi Jawa Tengah mengatakan sosialisasi sebagai bagian dari upaya agar warga bisa mengetahui tanggal pencoblosan dan memastikan diri bisa menggunakan hak suara pada hari pencoblosan. Itu kita bertahap. Pada tahap awal ini, saya minta kepada semua KPU Kabupaten Kota ada 2 target besar yang harus dilaksanakan. Yang pertama adalah memastikan semua orang, setiap orang, jadi bukan hanya pemilih, tapi setiap orang tahu bahwa tanggal 14 Februari adalah hari dan tanggal pemungutan suara atau gampangnya coblosan. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap orang tahu bahwa untuk memilih harus masuk dalam DPT. Sosialisasi tatap muka seperti ini dirasa KPU paling pas karena warga yang ditemui rata-rata berusia setengah baya dan belum terlalu memahami teknologi gadget. Sugiartono melaporkan dari Kabupaten Brebes. Jajaran Kodam 4 di Ponorogo bersama Polda Jawa Tengah menggelar apel sinergitas di dermaga TNI AL Semarang. Apel diikuti 2.000 personil gabungan TNI Polri, turut dihadirkan pula kapal kebanggaan TNI AL KRI Banjarmasin. Apel bersama sebagai upaya mendukung seluruh agenda nasional dan internasional tahun 2023. Selain itu juga untuk menjaga solidaritas TNI dan Polri, menyukseskan pemilu serentak pada 14 Februari 2024 mendatang. Apel bersama ini bertujuan tentunya meningkatkan sinergitas dan soliditas bergegus antara TNI dan Polri. Walaupun sebenarnya untuk jajaran kita, Kodam 4 maupun Polda Jawa Tengah, itu selama ini sudah berjalan dengan baik. Kita harus tergerak ikut serta dalam rangka memberikan jaminan keamanan TNI Polri sehingga perkembangan wilayah, pembangunan wilayah dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian termasuk juga agenda nasional. Yang terakhir, sebentar lagi kita melakukan operasi terpusat bagi kepolisian, yaitu operasi Ketupat Candi, yaitu menjelang saat Idul Fitri, bulan puasa dan Lebaran. Ya, sepekan jelang Ramadan, pedagang kurma mulai ramai pembeli. Penjualan kurma di tahun ini meningkat dibandingkan tahun lalu imbas COVID-19. Bulan suci Ramadan semakin dekat. Bulan yang ditunggu umat muslim setiap tahunnya ini tak hanya sebagai ladang ibadah, tetapi juga ladang rezeki bagi para pedagang kurma. Kurma mulai dicari saat bulan puasa.
Di Pasar Johar dan di Jalan Agus Salim, Kota Semarang, berbagai jenis kurma seperti kurma Mesir, Tunisia, Medina, Sukari, dan Ajwa dijajakan para pedagang. Harganya pun cukup terjangkau, mulai dari Rp50.000 hingga Rp120.000 per kilogram tergantung jenis kurmanya. Dalam sehari, pedagang bisa menjual hingga 10 kg, berbeda dengan tahun lalu yang sepi pembeli imbas pandemi COVID-19. Ya, kalau saya tuh 10 kiloan lah, Mas. 10 kiloan ya. Meningkat Nah, atau gimana? mungkin agak rame kalau puasa. Kan banyak yang membutuhkan kalau puasa. Buat buka, buat sahur, kan banyak. Kurma merupakan makanan khas Timur Tengah yang banyak dicari pada bulan puasa Ramadan untuk cemilan tambahan saat sahur dan berbuka puasa. Ali Mustakfiri melaporkan dari Kota Semarang. Ya, menyambut datangnya bulan Ramadan, Pasar Dukderan kembali digelar di kawasan alun-alun Kota Semarang. Warga antusias karena baru pertama kali digelar imbas pandemi COVID-19. Suasana Pasar Dukderan di kawasan alun-alun Semarang berubah menjadi ramai pada Rabu sore. Ratusan pengunjung memadati setiap sudut. Warga tampak antusias menikmati berbagai wahana permainan, kuliner, hingga pernak-pernik lainnya. Pasar ini kembali dibuka lebih luas dan meriah untuk menyambut datangnya Ramadan. Puluhan wahana permainan seperti komedi putar, perahu kora-kora, biang lala, dan ratusan stand kebutuhan yang menjual kebutuhan puasa disediakan, termasuk permainan dan makanan tradisional. Pasar Dukderan ini merupakan pasar dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dan untuk tahun 2023, Dukderan ini dimulai pada tanggal 10 Maret sampai tanggal 22 Maret. Warga antusias karena pasar ini sempat ditutup selama pandemi COVID-19 berkecamuk. Senang sih, dengan adanya seperti ini, banyak permainannya juga, anak-anak juga mau sini. Ramai kok, ramai apalagi kalau weekend, kemarin aja ramai banget. Iya, makanya saya ambil hari biasa aja. Di Pasar Dukderan, masyarakat juga bisa bernostalgia dengan barang mainan tempo dulu, seperti kapal otok-otok berbahan logam, mainan pasaran dari tanah liat, makanan snack harum manis, dan berbagai macam lainnya. Pasar Dukderan dibuka pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat hingga 22 waktu Indonesia bagian Barat, dan akan berakhir sebelum puasa Ramadan atau tanggal 22 Maret 2023 mendatang. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang.